apakah kiai itu tidak boleh jadi petani? Kan seperti itu. Nah, nggak ada salahnya dong menurut saya. Dan banyak juga kok kiai-kiai yang ada di Lampung ataupun yang ada di Sumatera ini yang berpotensi petani. Kan gitu, profesinya sebagai petani gitu loh. Jadi apakah salah Ya enggak seorang lah. Gus Miftah ini anak kiai kampung? Memang bapak saya tidak punya pondok, tapi bapak saya di Lampung ya toh pada masa itu mendirikan langgar musola. Nah, dan sampai saat ini dijadikan tokoh ulama tertua di wilayah kampung kami, satu kecamatan. Bapak saya punya Masjid Torekoh, punya binaan Jamaah Yasin. Dan bila mana pernyataan-pernyataan dari netizen-netizen itu yang memang menghujat Gus Miftah dari segi nasab, selebihnya dari bapak saya, dari keturunan-keturunan siapa, saya nggak tahu persis. Tapi kalau bapak saya dibilang bukan kiai, banyak jamaah yang nggak terima gitu loh. Kalau kampung bapak saya dengan kampung Bahasan Besari ini memang gandeng gitu loh. Cuman berapa meter ataupun berapa 1 kilo nggak ada kayaknya saya rasa. Jadi selebihnya itu yang saya pahami. Dan mengenai masalah permasalahan ini, ya kan, saya cuma menyayangkan Gus Miftah sebelum ya kan sebelum menjadi kabinet pemerintahan sebagai utusan khusus presiden dan memang Gus Miftah ini yang diminati oleh masyarakat karena kegokilannya, karena dari omong-omongannya, walaupun itu benarnya saya nggak tahu. Kalau menurut syariat, menurut saya nggak salah, tapi menurut hakikat memang memang nggak diperbolehkan, gitu loh. Nah, tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak pernah diviralkan seperti ini? Pada saat ini ada kok kiai yang menghujat para apa namanya pedagang asongan yang lebih pasang muka marah, yang serius banyak, tapi tidak viral. Tapi dengan gayanya Gus Miftah mengucap seperti itu cuman sebagai candaan kok bisa viral ya itu Allahu a'lam. Kan begitu. Ada apa dengan ulama-ulama di ini ataupun netizen-netizen ataupun yang ditumpangi oleh politik ini saya nggak tahu. Tapi kita sebagai keluarga tetap yang namanya saudara kandung masih punya kedua orang tua, masih sehat walafiat. Amin. Tidak mempermasalahkan akal itu. Cuman hanya bisa menyupport dan memberi doa agar supaya lebih berhati-hati dan memang kalau ini bukan makommu untuk di politik kamu mundur nggak apa-apa ya kan kamu nggak masalah kamu nggak jadi pejabat juga nggak masalah memang saya dengar sendiri dari pembahasan beliau dengan orang tua saya dia itu dari zaman dulu sudah pernah ditawarkan untuk politik tapi dia nggak mau gitu loh memang dia juga nggak ada punya cita-cita gitu loh tapi nggak tahu kenapa setelah pilihan presiden terpilih kita Bapak Prabowo yang terhormat ya kan kok beliaunya ini mau menerima jabatan itu gitu loh padahal sudah kita tegaskan kepada kepada kakak saya ataupun orang tua memberikan arahan kepada kakak saya loh Le kok bisa kamu terima dulu kan kamu nggak mau ya nggak tahu lah mungkin ada alasan lah dengan Pak Prabowo seperti apa mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bang. Baik, udah lama nggak ketemu beliau? Sering banget ketemu gitu loh Oh sering banget sering. ketemu karena ini saya mau klarifikasi video saya yang 2019 ya yang 2020 yang sempat viral ya kan. Jadi itu jujur saya mengakui saya salah gitu loh. Tapi itu bukan karena pada masa itu saya lagi banyak masalah gitu loh. Saya lagi banyak masalah dan saya punya keinginan yang tidak dituruti. Akhirnya saya sakit hati. Tapi di sini saya berbicara real, ya kan? Yang saya ceritakan itu sejarah masa lalu, bukan seketika itu saya membicarakan kakak saya yang katanya tidak bertanggung jawab, yang memang katanya tidak pulang. Karena pada masa itu kakak saya lagi tenar-tenarnya, ya kan? Dan banyak kali banyak padat jadwalnya beliau dan memang pada masa itu COVID kan begitu. Nah akhirnya di sini dipetir-petir sama TV Lampung itu dan itu real. Saya berani kok. Saya ada kalau nggak salah dokumentasinya untuk meluruskan masalah perihal itu. Karena saya juga punya video dokumentasinya saya pribadi gitu loh. Kok ini dipelintir-pelintir? Nah, tapi itu sudahlah, sudah selesai pada masa itu. Nah, tapi sekarang diangkat kembali setelah mengenai wilayahnya Gus Miftah ini gitu loh untuk menjadi bahan, ya kan, mencemooh, mengejek, membuli dan lain sebagainya buat kakak saya gitu loh. Walaupun itu nilainya ada nilai positifnya dari saya pribadi, tapi takkan, ya kan, masa nilai positif buat saya untuk menjatuhkan kakak saya. Saya tolak itu. Baik, Gus. Eh, panggilannya hari-hari apa? Tak Tajib ya. Ya, nama saya Taib. Miftahul Khairon.
Miftahul Khairon karena dulu punya sejarah sendiri itu, Bang. Jadi semasa saya lahir, saya sakit, saya diberikan ke dukun bayi, ya kan? Dukun bayi yang dari sebelah rumah saya diberikan suruh ngurusi, ya kan? Terus akhirnya di situ dikasih nama Tajib, ya kan? Tapi tetap nama asli tetap Miftahul Khairon. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Siap, 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 siap. Pokoknya di sini sekali lagi saya sampaikan, saya mewakili keluarga dari kakak saya Gus Miftah meminta maaf yang sebesar-besarnya seluruh rakyat Indonesia ataupun yang menyakiti ataupun yang menyinggung para kiai. Takdim saya terhadap kiai, hormat saya terhadap kiai, ya toh mati urip derek kiai, ya kan? Saya mewakili meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sudahlah, dia juga manusia, kita juga manusia. Manusia pasti punya kesalahan. Dan Allah tidak pernah salah untuk menentukan apa yang dia mau. Kalau kemauan kita boleh berandai-andai. Begitu juga kita semua ini boleh berandai-andai. Tapi saya yakin nggak ada apa-apanya kita semua ini. Andai-andai kita ini nggak ada apa-apanya tanpa diridhoi oleh Allah. Kan begitu. Baik, Tapi kalau udah kehendak Allah, kita manusia tidak boleh berbuat apa. Tapi jangan terlalu menghakimi yang segitu parahnya dong. Ini saya bukan pembela, tapi itu kakak saya gitu loh. Kita sama-sama manusia, kita wajib menghormati dan manusia pasti punya kesalahan. baik. Sebaik-baiknya orang pasti punya masa lalu. Terima kasih. Dan sejelek-jeleknya orang pasti punya masa depan gitu loh. Terima kasih, Gus. Siap. Pemirsa, Jangan Gus, panggil aja Mas. Nanti dibully lagi saya.